Itu ciri kedua. Yang ketiga, banyak orang menyembah dirinya sendiri. Nah, itu gelagat akhir zaman. Itu banyak ya Abah kayak gitu Abah. Sudah terjadi, Pak. Hmm. Maka ciri-ciri Dajjal itu orang yang menyembah dirinya. Kayak Abah ya. Abah. Ya karena prasangka itu Betul. tadi. Orang berprasangka itu sebetulnya bermata satu. Nah, kita diciptakan hidung dua, mata dua, hati itu dua ya. Hati-hati kata orang Jawa dulu ya. Iya, Hidung. iya Abah ya Allah, iya. Nah itu ada maknanya sempurna. Makna dua itu sempurna ya. Zahir batin, Ya bumi Abah. langit, malaikat iblis. Kiasnya ya mantap. Setelah paham. Nah ketika seiring sejalan, baru muncullah yang dinamakan mata ketiga, mata ajna. Sebetulnya kita itu dekat sama Tuhan, tapi yang menghijabi diri kita itu ya Tuhan itu sendiri. Nah kalau hijabnya sudah dicabut ya, nampak jelas gitu ya. Dimanapun kita menyaksikan Ya. Tuhan. Iya Abah, nyata ya Abah ya. Masalahnya orang-orang sekarang itu banyak yang masuk ke dalam ilmu pasrah, ilmu nerimo, artinya fana gitu ya, kefanaan. Ya, Tuhan mengikuti aku prasangka hambaku, Tuhan juga fana, bro. Allah, Masya Allah. Kalau tidak dinaikkan lagi ya kapan ketemu? Kita diajarkan ya bahwa awalnya itu kita itu adaan itu kan sendirian ya. Baru kita mengenal imam. Nah disitulah kalau kita sudah mengenal imam, kita makmum selamanya. Disitulah manusia dijadikan hamba, abdi. Jadi istilah hamba itu kepada manusia-manusia yang telah menemukan imamnya. Ya makanya dulu saya itu belum bisa sholat. Ketika disuruh sholat itu, mana bisa saya sholat. Akhirnya saya sadar sholat kok sendirian ya nggak bisa kan. Sholat itu harus ada imam. Demi rukun sahnya sholat itu harus ada imam. Makanya kalau kamu nggak bisa menyaksikan imam itu, ya sholatlah berjamaah. Itu lebih afdol. Diperbolehkan sholat sendirian, tapi kamu bisa menyaksikan imam gaib tadi. Nah, kamu itu abadi menjadi makmum. Itulah ya pentingnya ilmu hakikat itu di situ. Makanya saya itu tidak bisa memaksa lagi. Kalau ingin tahu ya jalur hijau telepon. Di sini saya buka kisi-kisinya, cakrawalannya ya, biar wawasan kalian terbuka. Selama kalian belum bisa menyaksikan imam di dalam sholatmu, ya dalam tanda kutip, apakah terijabai kan? Nah, sholat ini pelajaran awal untuk pelajaran semuanya ya. Pelajaran 24 jam kehidupanmu sehari-hari. Yang saya sebut tadi di depan, di awal, ya. Kalau ruh sudah bisa mengenali Tuhannya, kalau ruh sudah bisa menyaksikan Tuhannya, ya,
itulah di saat dirimu bisa hidup di dua alam, ya, dunia dan akhirat. Sadar dan bawah sadar itu bisa kamu saksikan secara bersama. Itulah ciri-ciri orang arif. Arif billah. Sudah bertemu dengan Tuhannya. Tidak hanya mengenal. Ya, nanti ketika kamu sholat sendirian, kalau sudah bertemu dengan Tuhan, kalian dinampakkan siapa itu Imam Mahdi. Ya. Karena Imam Mahdi itu yang memberi gelar Allah. Ya. Bedakan dengan imam-imam lain yang memberi gelar manusia. Dan itu nggak wajib ya. Kalau yang memberi gelar manusia, ijtihad, ya, ulama itu nggak wajib. Nah, selama kamu sholat, kamu sudah menyaksikan imammu, Imam Mahdi itu. Sudah ada yang bisa menyaksikan itu. Kita selama ini diperkenalkan dengan ajaran-ajaran itu cuman diperkenalkan oleh yang dinamakan tempat. Ya, kolbun itu tempat. Nah, sebetulnya yang menjadi sosok itu ya jiwa, ya. Jiwa selalu terhubung kepada ruh. Nah, jiwa yang terhubung kepada ruh itu yang disebut rohim. Rahimakumullah. Habibullah. Nah, itu sifat kehambaan. Jadi kita ini punya dua sisi. Satu sisi kemakhlukan, satu sisi kehambaan. Seperti mata uang logam atau uang kertas yang ada dua sisi. Ada sisi kemakhlukan, ada sisi kehambaan. Ya, sisi kemakhlukan kita mensyukuri ya, mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan segala kebesarannya ini ya, dengan ciptaannya, dengan kenikmatan semua yang bisa kamu nikmati ini ya, secara zahir, secara nyata. Nah, secara batin ada secara ghaibiyah. Nah, itu yang disebut kehambaan. Bukan menafikan dunia, artinya sudah terlampaui. Nah, kalau sudah terlampaui ya seiring sejalan, bisa disaksikan bersamaan. Ya. Dunia dan akhiratnya itu bisa disaksikan bersamaan. Gaib dan zahirnya ya, bisa disaksikan secara bersamaan. Jadi kehidupanmu sudah tidak ada lagi yang dinamakan ilusi atau fata morgana. Semua yang nyata-nyata. Nah, yang nyata itu yang selaras antara zahir dan gaib itu selaras. Contohnya selaras itu begini. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan itu jarang bermimpi. Kan gitu ya. Gaibnya sudah nggak penasaran, ruhnya sudah nggak penasaran. Begitu juga zahirnya. Zahirnya sudah, kesadarannya sudah muncul kan gitu ya. Sebetulnya yang dinamakan insan, ya, insan itu ya jiwa. Kan begitu ya. Waktu masih berupa janin ya, sudah berupa janin di dalam rahim ibu itu sudah disebut insan atau jiwa. Nah, disebut ciptaan sempurna itu ya ketika nongol bayi, ya,
keluar bayi itu insan tadi dibungkus oleh jasad, maka disebut manusia kan gitu. Jadi manusia itu harus menyadari bahwa dirinya itu adalah zahir dan batin. Nah, ketika sudah bertemu Tuhan, disitulah kamu lenyap, kamu menjadi gaib. Yang nyata hanya Tuhan kan gitu. Nah, lenyapnya dirimu itu ya diwakili oleh Nur Muhammad. Jadi kolbun itu kan pertemuan dua nur. Ya. Jadi Nur Muhammad itu adalah percikan, ya, efek yang terjadi. Sahadat nur, sahadat ruh itu ya alastu birabbikum. Kalau balas saidna itu pertemuan dua nur, nurullah dan nur insan. Maka dua wau, ya, dua wau bertemu. Wau itu kan penghubung gitu loh. Seperti Rasul dan Allah, penghubungnya siapa? Wau. Maka disebut Rasulullah, ada wau. Nah, dua wau bertemu ini ya menjadikan lambang cinta, love, kolbu. Artinya disebut kolbun salim, kolbun mukmin baitullah, bertemunya dua nur. Ya. Nurullah dan nur insan lebur. Akhirnya tinggal satu nur yang disebut Nur Muhammad. Nah, tugasmu sampai di situ. Kalau sudah sampai Nur Muhammad ya sudah. Ya. Artinya kamu kembalikan hal ata alal insan tadi menjadi kepada sesuatu yang belum bernama, ya, belum berbentuk. Susah ya dipahami. Kalau susah saya berhenti ini. Nanti kena dam lagi. Ya silakan bersuara. Di sini nih lagi hujan terus loh. Udah masih bisa masuk ya di TikTok ini. Masuk kemana? Di TikTok saya ini masih bisa masuk. Kalau masih ini ada itunya, nanti dicek. Nanti tak ini dikirim kemana? Enggak, masih belum 100. Oh, Masih 70-an. nanti kan ini besok kan anak pulang, jadi ketemu anakku. Iya. Kalau dia IT ya bisa aja. Simpan dulu aja, Desember aja. Iya. Mudah-mudahan saya sehat. Gitu. Amin, insya Allah. Kalau saya sehat, istri saya suruh pulang dulu. Mau ke ini mana? Tadi mana Serang? Anak saya itu kan di apartemen. Iya. Nah, dia itu mau berangkat umroh 6 Desember. Perempuan. Iya. Nah, tahun depan insya Allah menikah juga. Amin, Allahumma amin. Nah, makanya minta dianterin sama orang tuanya. Iya, ayah bundanya. Umroh. Iya.
Nggak tahu umroh mandiri itu sekarang bisa nggak? Bisa. Kemarin yang dari Kalimantan tuh bisa. Lebih murah. Kan kalau umroh itu rata-rata kan 30 ya. Katanya cuman 14 sampai 15 gitu. Turunnya banyak. Iya, waktu itu kalau di Malaysia malah 13 itu. 12 itu. Di Malaysia berarti kita Maksudnya umroh mandiri, separuhnya. berangkat Iya, sendiri. mandiri. Tidak, Di sana tidak juga diberangkat. hotel banyak, ya kan? Murah-murah lagi. Sekarang orang Indonesia diperbolehkan kok bikin kampung haji di sana. Alhamdulillah. Dibangun hotel, bangun penginapan itu diperbolehkan. Saya punya sih itu khusus orang mana Madura gitu. Jadi kalau ke situ kamu nggak usah nginep di hotel, di sini aja di kampung ini. Mahal tapi enak-enak. Ada yang murah, ada tempatnya. Khusus untuk orang Indonesia tuh murah-murah. Krishna. Kalau ini tapi kan enak gitu. Tapi kalau yang cari yang murah ada tempatnya. Mahal itu kan karena kualitasnya kayak kebab ya. Kan beda dagingnya, beefnya itu. Prosesnya. Soalnya rupiah kita kan rendah, dikatakan mahal itu rupiah kita kecil. Kalau kita kedudukan kita dolar ya kita murah. Jangan ngelihat kamu ngelihat rupiahnya ya. Itu udah murah. Maka pandangan kita tuh harus legowo, menerima itu dengan luas gitu. Kalau kita menerima dengan luas, apapun itu Allah taburkan untuk kita. Meskipun mahal, wong kita dikasih gratis, ya dapat aja itu. Lanjut, Bah. Kenapa Ustaz mau umroh kan? Udah dari sana dia. Kalau mau umroh ajak saya dong. Terus, nah, Gurunya jabat. masa nggak pernah diajak? Ini guru yang sering dimarahin sama Husna. Saya terus terang belum pernah ke Makkah. Oh, ini Saudi. Masya Kalau Allah. secara goibiyah ya sering ya. Kalau haji secara goib sering. Alhamdulillah. Secara zahirnya yang belum pernah. Ya, Husna kepingin itu yang secara. Silakan. Nggak ada yang tadi itu nggak ada yang narasi tadi kan Bang Hali itu. enggak ditanggapin lah. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Itu loh Perak, silakan bertanya Perak. Itu Ustaz Ngajarin juga apa? diajarin. Nah, ngajarin apa? Kamu itu sudah pinter loh, diajarin apa? Amin. Ciri-ciri orang itu kalau sudah bisa mendatangkan orang itu sudah pinter. Kan gitu ya. Kita jualan ya. Yang bikin laris itu karena kita bisa menarik orang, mendatangkan orang. Kita buka majelis ya, yang bisa menarik ya karena mendatangkan orang tadi. Jadi kalau orang itu temennya banyak, supel ya, mudah bergaul, ya.
gampang dikenal orang. Nah, itu berarti ciri-ciri ya, orang yang mengenal Tuhannya kan. Terus jangan lupa kalau sudah begitu itu banyak sedekah. Ya, karena memang Allah itu atau penurnya ya itu bisa terjadi ketika orang itu punya karma baik yang banyak. Ya. Kalau pelit, nggak bakalan ketemu nurnya Allah. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, nurnya Allah itu berada di tempat yang kamu tidak sukai atau di situasi yang kamu benci. Contoh apa? Kamu dalam kesusahan, kemelaratan, kemiskinan. Kamu dalam kondisi sakit. Ya. Kamu dalam kondisi didolimi, ya, difitnah. Justru saya mendapatkan mursyid itu ketika saya di penjara. Di situ saya mendapatkan mursyid. Artinya Allah menunggu dirimu di tempat-tempat yang memang kamu hindari. Masalahnya di situ. Kenal dengan Allah itu nggak enak loh. Siapa bilang enak? Gitu kok kamu ingin ketemu Allah. Dekat sama Allah. Nggak enak dekat sama Allah itu. Pertama, kamu akan dijauhi orang-orang terdekat. Ya. Gak ada uzur, gak ada angin, tiba-tiba pasangan minta cerai. Ya. Gak ada uzur, gak ada angin, rumah terbakar. Harus siap. Hartamu dihabisin. Ya. Kalau kamu ingin dekat sama Allah, resikonya itu. Ya. Itu kok banyak orang suka kepingin dekat sama Allah. Tapi nggak mau resikonya. Makanya saya vakum kemarin itu ya bukan saya yang aneh. Yang punya saya ini yang menjauhkan kan itu. Napas saja ini bukan punya kita, napas ini punya Allah. Energi, kita diberi hayat, kita bisa hidup, kita bisa bergerak. Ini semua milik Allah. Jangan coba-coba kamu mengelola. Jangan kamu dolim ikut campur kan gitu ya. Biarkan mengalir apa adanya. Jangan diatur. Itu yang dinamakan semesta bertasbih. Pancing saya kecil, Kang Ali. Pancing jenengan kan besar, coba dipancing. Jiwa saya itu mati ya. Dalam hal mati itu begini saudaraku. Sudah tidak tertarik, tersedot lagi dengan hal-hal yang menjadi tipu ya. Tipu dunia. Ya. Baik hasrat, nafsu, kenikmatan, kemewahan. Nah, itu jiwa saya mati dengan hal-hal itu. Ya, karena yang mematikan nurnya Allah. Ya, justru nur itu ketika terang benderang mematikan semuanya itu. Kalau kita sudah bertemu dengan nur, kita bertemu dengan Allah, justru oleh Allah dimatikan.
Itulah ada istilah manusia itu goib, ya, Allah itu nyata. Karena nurnya sudah kamu milikin kan gitu ya. Abah ini tidak pernah mondok secara intensif ya. Mondoknya itu mukim ya. Ya pernah di mana-mana ya, di Ngeruki, Solo, Gontor, Paciran. Dalam arti mukim itu nggak sampai selesai. Ada yang setahun, ada yang setahun setengah, ada yang 6 bulan. Gitu ya. Jadi istilah-istilah kurikulum itu apa nggak seberapa hafal kan gitu ya. Nah lebih condong menyampaikan sesuatu itu berdasarkan yang dialami kan gitu. Dan ilmunya Allah itu jangan diwadahi. Nah, kurikulum itu kan diwadahi. Ilmunya Allah itu tidak terbatas ya. Maka biarkan dia nggak berbatas, jangan diwadahi. Artinya begini, ketika kamu menerima sesuatu yang baru dari orang, diterima, ya, nggak perlu dibantah. Nah, nantinya dirimu yang tersesuaikan, artinya kalau ilmu itu tertolak, dia di dalam ini menolak, jiwa ini menolak. Nggak perlu ditunjukkan kepada kezahiran ya. Nggak perlu membantah. Biarkan orang mau apa, kita menghormati. Jadi dinamakan semesta itu tunduk dengan apapun ya. Semesta pun tidak hanya hal indah-indah kan. Terkadang terjadi bencana, ya diam. Ya, seperti lukisan, mau dilukis neraka, dilukis perang, dilukis surga, dilukis pemandangan yang indah. Ya terserah yang melukis kan gitu ya. Laksana kain putih ya, semesta itu. Nah sebetulnya lukisan itu jangan membekas. Baik keindahan maupun keburukan tidak boleh membekas. Kamu harus dalam kondisi natural. Itu yang disebut murni. Nah, kesadaran murni itu natural. Ya. Belum terinjeksi dengan energi yang disebut negatif, positif, aura. Ya. Sebetulnya energi positif, negatif itu kamu ciptakan. Ya. Bukan energinya itu positif, negatif, tidak. Energi itu ya tetap dalam kondisi murni, natural. Begitu juga kesadaran. Kesadaran ini natural. Menjadi kesadaran ilahiyah, insaniyah, itu semua kamu yang menjadikan. Ya, gitu. Sama surga neraka itu kamu yang menjadikan. Ya awalnya mereka murni. Itu yang disebut nafsin wahidah. Diri yang satu, diri yang murni. Nah itulah kenapa disebut tidak bertempat. Ya. Ruh tidak bertempat. Karena kembali kepada esensi yang murni tadi. Kesadaran tidak bertempat. Nyawa tidak bertempat. Nah, bertempat itu pun juga ditempatkan kan gitu ya. Nah, kalian diberi jiwa untuk mengelola tadi. Ya, maka sumbernya atau dayanya itu Allah. Ya, upayanya itu yang disebut Muhammad. Ya, jiwa-jiwa yang tenang itulah disebut Muhammad. Nah, bagaimana kita menegakkan Muhammad itu kan?
bagaimana semua menjadi Muhammad, ya, menjadi yang fatonah, menjadi yang sidik, ya, menjadi yang amanah, menjadi yang tablik. Nah, itulah Muhammad. Nah, kalau belum ke sana berarti belum bertemu Tuhannya, kan gitu. Itu salah satu ciri juga. Semuanya itu otomatis kok, ya. Tidak perlu kamu matikan, dimatikan oleh itu nurnya Allah. Ketika kita sudah berjumpa dengan nurnya Allah. Jadi banyak merenung, ya. Kalau kita memang masih bergejolak, nah belajar nerimo ing pandum, ya, atau belajar pasrah, berserah. Islam itu kan berserah, salimu wa taslim. Tapi jangan berhenti di situ, ya. Nah, itu istilahnya fana. Fana itu kita mati di dalam hidup. Sekarang ini kan hidup kita ini, ya. Nah, kita mati, ya, mati ego, ya, pokoknya mati semuanya. Nah, biarkan hayat itu yang hidup. Nah, ketika kita sudah bisa nerimo ing pandum ataupun yang disebut pasrah tadi, dalam kondisi fana tadi, nah, kita hidup di dalam mati itu tadi. Nah, itu yang disebut bako. Tapi dengan catatan bakonya ketemu nurnya Allah tadi. Jadi nyata, nampak, jelas, terang, ya. Tidur pagi tadi habis ngantar anak sekolah. Jangan kaget, nanti kamu bisa hidup di dua alam Hampir itu. 1 jam, di atas 1 jam juga. Semalam tidur bentar kayaknya. Bisa diterima nggak ngaji begini? Masuk Kak Eko. Baik Bang Ali. Ada yang turun tadi. Lanjut Abah. Bisa diserap, ya. Alhamdulillah, berkat selalu Abah. Assalamualaikum Abah. Itu sendiri, ya. Nah, ketika Allah ngasih terang itu, di dirimu yang sudah telanjang tadi, yang sudah bersih, bisa menyaksikan itu. Karena terangnya Allah tadi. Nah, itu ya di situ kita sudah menyaksikan dua alam. Artinya akhirat dunia terang. Itu seperti disebut di surat Al-A'raf, kan gitu. Di situ disebutkan ketika kamu diletakkan Allah pada tempat tertinggi Al-A'raf, kamu berada di dua alam. Itu maksudnya apa? Seperti berada di angkasa lepas itu ya? Itu dimaksudkan tidak ada sekat, tidak ada penghalang, tidak ada arah. Enggak. Sepertinya begini, ya, kalau di bawah sadar itu kan awalnya kan isyarat, kan gitu, ya. Nah, itu tidak langsung diterima oleh sadar, alam sadar, berproses.
ada yang tiba-tiba hilang kan karena kelamaan, ada yang berproses 1 minggu baru ngeh dengan isyarat tadi. Nah, kalau sudah Allah bukakan sekatnya, isyarat dengan faktanya, faktualnya itu langsung jadi satu, tidak terjeda gitu. Maknanya di situ ditampakkan langsung oleh Allah, malakut, nasut ditampakkan semua. Jadi tidak menebak-nebak. Selama ini kan kamu menebak-nebak karena belum diambil itu sekatnya oleh Allah, hijabnya. Nebak-nebaknya ini bisikan setan atau bisikan malaikat, ya. Ini bisikan iblis apa izin, apa malaikat kan gitu ya. Masih menebak-nebak. Nah, makna dari dua alam itu kita sudah tidak berprasangka, nyata sudah. Itulah kenapa para arif ya, atau para wali itu seperti diperlihatkan kan gitu. Ada yang datang ya, tiba-tiba kamu belum cerita dia tahu kan gitu. Apa masalahnya? Kamu belum curhat dia tahu. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah bertemu Tuhannya. Dibukakan sekat-sekat itu tadi. Bunda Rina yang di Aceh ya? Di Malaysia. Di Malaysia. Oh, Rima ya, yang di Aceh itu Rima. Iya. Yang di Aceh ini. Beda. Bukannya Rima di Bandung. Tanya kira. Nah, tentang bawah sadar yang ruhani tadi, yang kegaiban tadi, itu beda dengan bawah sadar yang pikiran. Ya. Kalau pikiran itu masih berupa sesuatu yang masih bisa diganggu kan gitu. Bawah sadar yang masih diganggu. Makanya dinamakan batin ini sesuatu yang nggak bisa diganggu. Nah, disitulah dimisalkan ya masalul nur al-miskatu al-misbah, surat An-Nur 35. Itu suatu tempat yang tidak tembus, maksudnya tidak bisa ditembusi oleh siapapun. Kecuali siapa? Kecuali Allah itu sendiri. Nah, itu ya. Bawah sadar yang di situ tempatnya pertemuan dua hati yang menjadi kolbu tadi. Kalau kita dua hati tadi tidak dipertemukan ya sampai kapanpun kalian tidak mengenal siapa kolbu tadi. Maka di surat An-Nur itu disebut nuron ala nurin. Nuron itu nurullah, nurin itu nur insan. Nurullah itu ya ruh, nur insan itu ya jiwa. Makanya jiwa kalau sudah menemukan ruhnya, akhirnya ruh menemukan Allah. Ya sudah terang benderang, tidak terhijab. Ya. Mau melihat kekuasaan Allah, rahasia Allah, nggak terhijab, langsung gitu ya, spontanitas.
Susu. Ada susu. Iya. Ada susu, Mbak. Susu. 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 Maria Munte, Jalalah. Dia mau goreng ayam. Ayamnya kok 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 kok. Dari mana Maria milih lupa? Apa belum makan nih? Dari Sumatera Utara, Medan. Medan, Masya Allah. Temennya Pujangga ya, Datuk Pujangga. Kenal nggak sama Bedanya Datuk apa ya? Pujangga? Di tempat lainnya, si Bolga. Nggak kenal. Maka tak sayang. Jangan kenal orang gila, nanti ikut gila. Dia tampil lagi. Ada perintah Isra lagi ya, turun lagi. Silakan, Bunda Rina. Abang kan dalam bidang kesehatan kan, betul. Dulunya kan dalam bidang Kesehatan rohani. kesehatan. Tak ada. Saya mau tanya tentang apa itu tulang sulbi itu. Tulang sulbi. Banyak yang ditanyakan. Cerita tulang sulbi. Cerita tulang sulbi itu. Kan kalau orang cari orang cari tulang sulbi Kan dulu. Dia udah lama, Abah, dia nggak ini, udah lupa, dia nggak ditulis itu. Aturan ditulis. terus kan banyak sangat tempat catatan. Tak, tulang sulbi itu kan biji kecil yang kalau digali di tanah tuh dia akan memancarkan cahaya, betul. Tulang sulbi itu ekor kita. Tulang sulbi pula biji yang sebesar biji sawi. Jadi bedakan antara tulang sulbi dan sulbi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tulang wabarakatuh. sulbi itu wadahnya, yang disebut duhurihim. Ya. Surat Al-A'raf 172 itu disebut duhurihim. Tulang sulbinya ada. Wadahnya tulang sulbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Nah, di dalam tulang sulbi itu ada sulbi. Dia dilindungi oleh darah murni. Nah, sebetulnya kalau diwujudkan Nur Muhammad itu ya sulbi. Itulah. Tapi Nur Muhammad ini nggak sempurna kalau nggak kamu tarik. Ya. Sulbi yang di tulang sulbi itu harus ditarik, dimasukkan ke dalam jantung, ya. Atau dua jari di bawah susu, ya, susu sebelah kanan itu. Yang ditarik itu apa cahayanya? Sulbi, nur. Nurnya. Nah, ketika nur ini ditarik, ya, dipertemukan dengan taroif, baru bisa disebut sempurnanya Nur Muhammad. Ya. Baru di situ ma'ul hayat itu terjadi kan gitu. Maka banyak orang yang sudah rumah tangga bertahun-tahun nggak punya anak. Saya pakai metode itu yang disebut prana. Menarik sulbi itu atau menarik kundalini untuk dimasukkan jantung tadi, dipertemukan dengan taroif. Nah, taroif itu air ibu, sulbi air ayah. Nah, bertemunya itu disebut ma'ul hayat. Kalau dipertemukan dinamakan ma'ul hayat. Sebetulnya itulah yang membuka rahasia nanti, ya.
menyentuh darah, menyentuh saraf, akhirnya terbuka di otak purba. Naik lagi lah ke Purba itu atas. tempatnya rahasia. Iya. Atas ini kan Baitul Makmur. Ya. Mau padang masar itu ya di atas semua. Semuanya ada ya. Sofa Marwa, Sa'i, semuanya ada di atas. Tawaf. Ya, mempertemukan dua wau tadi. Jadi prakteknya kita itu meniru ya. Ketika Nurullah bertemu Nur Insan dengan syahadatnya alastu birabbikum qalu bala syahidna, itulah yang disebut syahadat nur atau syahadat ruh. Lalu jiwa, ya, jiwa bersaksi kepada ruh, itu yang disebut syahadat manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatnya berbeda. Ketika terjadinya syahadat nur atau ruh, ya, terjadilah Nur Muhammad sebagai saksi, sebagai bentuk kejadiannya, awal kejadian kan. Nah, Nur Muhammad itu yang disebut Fayakun. Kunnya Allah itu ya terjadi kepada dirinya sendiri. Alastu birabbikum itu Allah bergumam pada dirinya, bertanya pada dirinya, dijawab sendiri. Yang menjawab ya keseluruhan kesempurnaannya. Qalu bala syahidna. Maka Nur Insan itu jangan dianggap dirimu. Dirimu itu Nur Muhammad. Mau yang zahirnya, mau yang batinnya itu semuanya Nur Muhammad. Kalau Nur Insan bagian dari Nurullah. Itu alasannya kenapa ada titik 3 sa, ada gerigi 3 di huruf sin. Nah, gerigi awalnya Nurullah, gerigi keduanya Nur Insan, yang terakhir adalah Nur Muhammad. Baru terjadilah besar itu, ya, lengkungan besar itu ya semesta. Nah, ini awal penciptaan. Ya. Nah, semesta dan seisinya itu termasuk dirimu itu ya terjadi ya karena syahadatnya Nurullah yang disahadati oleh Nur Insan dengan alastu birabbikum tadi, maka terjadilah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini mengajarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi di periode sekarang ini tidak ada Nurullah Nur Insan, yang ada Nur Muhammad, sudah lewat itu. Maksudnya apa? Di alam arham. Ya. Yang jadi kadang-kadang mereka berbahas tuh itu antara Nur Insan dengan Muhammad itu tertukar-tukar. Jadi kadang-kadang mereka berbahas maksudnya tidak menyetujui satu sama lain. Nur Insan itu bagian dari Nurullah, kepunyaan Allah juga. Seumpama Nurullah itu sifat tertinggi, Nur Insan sifat terendah. Sama-sama sifat, tapi sifatnya Allah, bukan sifat untuk yang lainnya. Nah, terjadinya Nur Muhammad itu baru yang disebut afalnya Allah. Jadi aksi dan kejadian itu yang disebut perbuatan Allah. Maka sebetulnya yang dinamakan af'al tadi, perbuatan Allah itu hanya untuk Nur Muhammad. Ya, contoh sekarang azan. Azan itu kan panggilan Allah. Untuk siapa? Untuk Nur Muhammad, bukan untukmu. Kalau untukmu kamu santai, tapi kalau yang terpanggil Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu sudah menyala terang di dalam dirimu, ya kamu tidak mengabaikannya. Langsung berangkat. Karena dicampur-campur itu mereka nggak ngerti. Apalagi menaruh Nur Insan di bawah Nur Muhammad. Nah, itu yang
salah kaprah. Makanya lambang tak marbutoh tadi ya, ada titik dua yang dikeluarkan dalam lingkaran tadi. Nah, titik dua itu yang disebut nurun ala nurin, nurullah dan nur insan. Tinggal lingkaran besar itu yang sendiri, itulah Nur Muhammad yang disebut semesta dan seisinya. Artinya periode nurullah dan nur insan itu sudah dikeluarkan, tidak diwadahi lagi, tidak bertempat lagi. Nah, tinggal lingkaran besar tak marbutoh itu yang disebut Nur Muhammad. Nah, barulah Nur Muhammad ini bagaimana menjadi wau, terhubung kepada Allah. Maka Nur Muhammad disebut Rasul, utusan kan gitu. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah tadi? Karena Nurullah dan Nur Insan tadi periodenya sudah habis, sudah kembali kepada Allah. Maka kita butuh wau, ya, ngaji wau. Wau itu ya cikal bakal kolbu, ya, cikal bakal kolbu. Maka ada kalimat dua syahadat, dua wau, dipertemukan menjadi yang disebut kolbu. Jadi kalau sudah menjadi kolbu bukan lagi disebut Nur Muhammad. Kan ngajinya runtunnya begitu. Maka menjadi kolbun salim, kolbun mukmin baitullah. Itulah kita akan hidup di dua alam sekaligus seperti yang dikatakan surat Al-A'raf. Tempat tertinggi menyaksikan dua dalam, ya, di situ disebutkan surga dan neraka. Artinya kita menyaksikan zahir dan batin itu sekaligus. Gak ada sekat lagi, gak ada pemisah. Yang bikin kita ruwet ngaji itu kan yang namanya orang ngaji itu kan beruntun, ya. Yang namanya makrifat itu kita menghilangkan sekat. Yang namanya Isra itu kan perjalanan. Nanti kalau sudah sampai namanya Mi'raj, nanti turun lagi, Isra lagi, kemudian Mi'raj lagi, begitu terus, gak ada usul sampai kamu mati kan. Itu yang bikin kamu gak bisa melihat terangnya, karena belum waktunya kamu Mi'raj, masih Isra, turun lagi Isra, jadi muter di Isra terus, muter di perjalanan itu. Harusnya kalau mau turun ya Mi'raj dulu nanti, kalau mau Isra Mi'raj dulu. Itu yang bikin muter-muter itu ya, belum sampai Mi'raj turun lagi, kemudian naik lagi, manjat lagi dengan jalan yang lain. Nah, itu dinamakan labirin, ya. Banyak jalan menuju Roma tapi jalannya sesat semua kan. Karena apa? Karena tidak mau memberi atau meminta petunjuk kepada Muhammad tadi kan. Kalau kita minta petunjuk Muhammad dan menjadi Muhammad, insya Allah gak tersesat kan.
Lantas bagaimana Abah kalau kita minta petunjuk Muhammad tu, adakah sebab hati kita sendiri akan merasa sesuatu tu benar atau salah? Maksud itu petunjuk dari Muhammad. Petunjuknya mana? Muhammad itu yang pertama adalah amanah. Ya, pastilah amanah yang dinamakan Muhammad itu. Yang kedua, fatona. Fatona itu dia cerdas. Yang ketiga, tablik. Tablik itu sifatnya membimbing, menyampaikan, memberi petunjuk. Maka tablik itu bisa dijadikan mursyid, ya, atau jiwa yang membimbing dirimu, jiwamu sendiri, atau yang kita sebut dengan saudara tua kita, kan gitu. Kanda. Kita ini punya jiwa 4. Nah, jiwa 4 itu saudaramu semua, ya. Kakak 1, adiknya 3, adikmu 3. Nah, jiwa ini bukan tempat, jiwa ini bukan sifat juga, tapi jiwa ini adalah saudara kembarmu. Jiwa ini sama-sama dengan dirimu, ya. Jadi jiwa ini satu tubuh, jasad ini satu jasad, tapi jiwanya 4, bukan 1. Maka Allahnya memanggil jiwa-jiwa yang tenang, karena memang tidak satu yang dipanggil. Oh, Yang dipanggil itu Rodiyah, Mardiyah. Iya, empat-empatnya dipanggil. Nah, permasalahannya sekarang itu kadang orang itu mengenal satu jiwa aja nggak bisa, kan gitu. Nah, dirimu itu yang disebut pancer, ya. Mengenal pancer ini mengenal saudaranya nggak bisa, kan gitu. Lepas-lepas semuanya, kan. Sebetulnya ciri-ciri jiwa itu yang sudah kumpul 4-4-nya itu, orang itu menarik, ya. Orang itu mudah bergaul, terus bisa mendatangkan orang, ya, mudah mendatangkan orang. Jadi orang melihat itu banyak sukanya gitu daripada tidak. Kalau orang melihat cemburu bagaimana? Maksudnya belum kumpul lagi. Empat-empat. Cemburu itu kan yang menciptakan kamu sendiri, gitu ya. Kan kalau orang Yang dinamakan penyakit hati itu yang menciptakan itu adalah dirimu sendiri. gimana dong? Cemburu itu boleh, tapi kalau cemburu buta itu yang nggak boleh. Artinya cemburu buta itu, cemburu itu kamu masukkan ke dalam hati. Ya biarkan dia diteras saja. Emosi boleh, kamu marah itu boleh. Yang nggak boleh itu emosional. Nah, emosional itu ketika emosinya dimasukkan ke dalam hati, maka timbullah apa yang dinamakan dendam, ya, dengki, hasut. Nah, itu kan yang bahaya. Sebetulnya emosi itu kan energi juga. Energi kan. Kalau kita nggak ada emosi, ya nggak ada semangat juga. Yang nggak boleh itu dimasukkan ke dalam hati. Sama cemburu juga begitu. Yang nggak boleh dimasukkan ke dalam hati, akhirnya menjadi cemburu buta. Cemburu itu kan bumbu, masuk penyemangat. Ya, kalau kita punya pasangan nggak ada cemburu itu kan aneh, malah bagi saya aneh. Kan gitu. Yang nggak boleh itu tadi keterlaluan karena dimasukkan ke dalam hati, kan gitu. Akhirnya terjadinya dendam, timbullah sakit. Nah, artinya penyakit itu ketika sesuatu yang hanya diteras dimasukkan ke dalam rumah. Siapa yang